Teman-teman yang ingin berkarir sebagai dosen, ada beberapa hal yang mesti harus diperhatikan untuk bisa menunjang karir saudara untuk menjadi seorang dosen. Ya, ini terutama bagi teman-teman yang baru lulus S2 mungkin atau S3 dan ingin berkarir sebagai dosen. Apa sajakah itu? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full ya, biar nanti informasi atau pesan yang ada di dalam video tersebut saudara bisa mendapatkannya dengan penuh ya, tidak separuh-separuh. Nah, banyak di antara teman-teman, adik-adik yang mau berkarir sebagai dosen ya, terutama teman-teman yang baru lulus S2 mungkin atau yang baru lulus S3, banyak yang bertanya terkait apa saja yang harus sebenarnya kita persiapkan untuk menjadi seorang dosen. Nah, dalam video ini saya akan sharing apa saja yang harus kita persiapkan. Yang perlu diketahui dulu bahwa untuk menjadi seorang dosen itu, kalau kita mengacu kepada peraturan yang ada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 kalau nggak salah, itu terutama Undang-Undang Guru dan Dosen, itu menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang dosen itu minimal itu harus berpendidikan S2 gitu. Jadi dengan kata lain, kalau saudara ingin menjadi dosen dengan pendidikan terakhir itu S2, ya itu diperbolehkan, ya bisa untuk menjadi dosen ya. Jadi pada video saya yang lain menyatakan bahwa dosen itu tidak menuntut saudara harus pintar gitu, karena aturan yang lain yang ada itu semacam itu, dia hanya menyebutkan semacam itu. Makanya di salah satu YouTube saya yang lain itu saya menyebutkan bahwa untuk menjadi dosen di Indonesia itu paling gampang, paling mudah dibandingkan dengan negara-negara yang lain ya. Kenapa demikian? Karena kalau di Indonesia itu cukup saudara lulus S2, melamar menjadi seorang dosen ya, apalagi kalau punya orang dalam di kampus tersebut, kemungkinan diterimanya lebih besar ya, kemungkinan diterimanya lebih besar karena undang-undang yang diberlakukan, yang disyaratkan itu hanya cuma minimal lulusan S2. Nah, kalau saudara misalnya lulusan S3 ya tambah diterima lagi begitu ya, meskipun nggak ada orang dalam tambah diterima lagi. Nah, berbeda halnya dengan ketika menjadi dosen di luar negeri. Ya, kalau di luar negeri itu tidak ada yang dosen yang S2. Itu kebanyakan yang saya ketahui semacam itu ya. Itu semuanya harus bergelar S3, doktor, dan mereka tidak ujuk-ujuk misalnya lulus S3 kemudian melamar menjadi dosen langsung diterima gitu, enggak. Gitu. Jadi kalau di negara-negara, terutama dengan negara maju, itu untuk menjadi seorang dosen di luar negeri itu dia harus postdoc dulu sesuai dengan aturan yang diberlakukan di kampus tersebut ya, untuk bisa menjadi dosen. Contoh misalnya kalau di UK, ini berdasarkan informasi dari teman saya, kalau di UK itu kalau untuk menjadi dosen di UK ataupun di Eropa mungkin yang lain, itu kita harus postdoc minimal 3 kali ya, paling minimal 3 kali. Nah, 3 kali itu apakah per tahun atau bagaimana? Itu tergantung dari nilai kontraknya ya, tergantung dari nilai kontraknya. Jadi kalau tergantung dari nilai kontraknya itu seperti apa, bisa 1 kali itu nilai kontraknya 2 tahun gitu, itu dihitung 1 kali. Ada juga yang 1 kali itu dihitung 1 tahun gitu. Nah, jadi kalau misalnya di UK itu 1 kali dihitung 2 tahun, kalau misalnya minimal 3 kali berarti itu 6 tahun. Itu 6 tahun. Dan itu dilakukan di beda-beda kampus gitu.
di beda-beda kampus. Itu informasi berdasarkan dari teman saya, ya. Nah, kalau di tempat saya kuliah ini, ya, di salah satu negara Asia, itu menyebutkan, terutama di kampus saya itu postdoc-nya 1 kali untuk bisa menjadi dosen, tetapi dia punya kriteria-kriteria yang lain, dan itu juga sama seperti kriteria-kriteria yang diterapkan di negara-negara Eropa ataupun negara Asia yang lain. Artinya apa? Kalau kita postdoc itu kerjaan kita cuma meneliti dan publikasi. Gitu. Jadi tidak ada kuliah dan macam-macam. Kita pokoknya fokus meneliti dan fokus publikasi. Nah, pada akhirnya mereka-mereka ini yang postdoc karena kerjanya cuma meneliti dan publikasi, menulis ya, menulis hasil penelitian dan publikasi di jurnal internasional, maka ketika mereka menjadi dosen itu sudah sense-nya itu sudah terbawa, dan sepertinya kalau mereka tidak melakukan eksperimen penelitian dan tidak melakukan penulisan artikel untuk dipublikasikan di sebuah jurnal, itu ada rasa yang kurang gitu. Nah, semacam itu. Jadi sense-nya itu dibangun ketika mereka melakukan postdoc, ya. Nah, kalau di Indonesia, ketika misalnya kita lulus S2 itu dan menjadi dosen, karena mungkin kita sudah bosan dengan S2 yang uh, mungkin 1,5 tahun atau 1 tahun kita menghabiskan untuk meneliti, sehingga ada tumbuh rasa bosan yang mengakibatkan ketika sudah menjadi dosen itu enggan lagi untuk melakukan penelitian, bahkan mau menulis. Satu, karena kita tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan penelitian yang baik dan juga menulis artikel-artikel yang baik. Kemudian ketika kita menjadi dosen itu beban administrasinya juga semakin tinggi. Jadi kita harus mengejar karir inilah, harus mengikuti inilah, karena kita sebagai dosen baru, oleh karena itu kita dituntut untuk banyak melakukan pengembangan karir. Nah, itu. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Begitupun juga yang lulusan S3, karena mungkin ada yang saya temui itu setelah saya lihat ya di Google Scholar-nya mereka lulus S3 itu, bahkan saya nggak tahu ya syarat lulusnya itu seperti apa. Kalau misalnya publikasi di jurnal internasional, kok saya tidak melihat jurnal internasionalnya di Google Scholar-nya, atau bagaimana, itu saya nggak paham ya terkait dengan aturan-aturan yang diberlakukan di Indonesia khusus untuk mereka-mereka yang lulusan doktoral gitu. Nah, adapun mereka misalnya ya di kampus ketika mereka menempuh studi S3 itu menerapkan syarat lulusnya harus publikasi. Nah, setelah mereka misalnya berhasil publikasi dan lulus, kemudian kembali ke kampusnya masing-masing, itu enggan lagi mau melakukan penelitian dan mau menulis lagi. Ya mungkin karena dia punya pengalaman yang cukup panjang terkait dengan penelitian dan penulisan yang membuat dia itu shock untuk melakukan kembali. Gitu, ya. Mungkin di salah satunya adalah tekanan yang mengakibatkan bahwa karena dia mengejar tuntutan untuk lulus, sehingga setelah dia melakukan penelitian dan berhasil publikasi dan kembali ke sekolah asal, itu nggak mau lagi karena mungkin ada tekanan moral yang ada di situ. Nah, oleh karena itu penting untuk disadari buat teman-teman yang mau berkarir sebagai dosen itu, bahwasanya dosen itu tidak monoton hanya cuma untuk mengajar, kemudian melakukan penelitian, juga melakukan pengabdian. Tetapi yang terpenting itu kalau kita berbicara tentang karir dosen, maka Anda harus produktif, terutama di memperbanyak melakukan publikasi-publikasi ya. Dimulai dulu dari publikasi-publikasi yang bertaraf nasional dulu ya. Anda nanti tahu cara menulisnya seperti apa, ketemu sense-nya seperti apa, ketemu metodenya seperti apa, baru melangkah ke lebih jauh, dalam hal ini adalah ke jurnal internasional. Semacam itu. Jadi jangan dipikirkan bahwa
Oh, yang penting gue jadi dosen, kemudian saya dipanggil dosen, ada nama-nama embel dosen, bukan semacam itu ya, adik-adik. Tetapi banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, saran saya adalah perhatikan penelitian-penelitian dan publikasinya karena itu tidak mudah, berbeda halnya dengan yang pengajaran ataupun pengabdian. Kalau pengajaran dan pengabdian itu sudah pasti dapat ya, karena tidak mungkin Anda menjadi seorang dosen kemudian tidak diberi mata kuliah untuk mengajar di kelas dan tidak mungkin melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Itu sudah satu paketan gitu ya, termasuk di dalam penelitian. Tetapi banyak dosen-dosen yang melakukan penelitian tapi tidak mampu menulis artikel atau untuk mempublikasikan artikelnya ke jurnal-jurnal. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang mau berkarya sebagai seorang dosen. Nanti kita ketemu pada tips-tips berikutnya. Saya Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.